Sahabat Al-Kisah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu tetap kita harus menyayangi tetangga kita. Kita harus menghormati tetangga kita. Kita harus selalu sabar sama tetangga kita. Oh, saya ini sudah jaga. Saya nggak mau mengganggu tetangga saya. Tapi tetangga saya selalu mengganggu saya. Nah itu tetap harus sabar. Makanya Imam Hasan Basri beliau mengatakan, orang dikatakan dia ini baik dengan tetangganya, bukan dengan dia tidak mengganggu tetangganya. Oh, saya tidak mengganggu tetangga saya, berarti saya nggak pernah sama sekali mengganggu tetangga saya. Berarti saya orang yang baik, tetangga yang baik. Bukan. Imam Hasan Basri mengatakan orang tersebut dikatakan dia baik dengan tetangganya ketika dia selalu sabar ketika tetangganya selalu menggoda dia. Tetangganya goda dia sabar, tetangganya dolim dia sabar. Terus seperti itu, inilah orang yang baik. Inilah tetangga yang baik. Itu yang dimaksud oleh Imam Hasan Basri. Makanya Imam Hasan Basri ini salah satu ulama yang benar-benar menjaga hubungan kepada tetangganya. Diceritakan juga Imam Hasan Basri ini rumahnya itu ada rumah dulu kan tingkat ya. Berarti di atas orang lain, bawah orang lain. Nah, Imam Hasan Basri ini rumahnya di bawah. Di atas ini ada orang Yahudi. Di atas orang Yahudi. Udah lama ini berjalan bertahun-tahun. Gitu. Sehingga pada suatu hari Imam Hasan Basri ini sakit. Maka orang Yahudi ini ketika mendengar Imam Hasan Basri sakit, dia turun. Dia turun menjenguk Imam Hasan Basri. Menjenguk Imam Hasan Basri, ngobrol. Dia masuk kamarnya Imam Hasan Basri. Ketika dia ngobrol sama Imam Basri, dia lihat di ujung itu kok ada tetesan dari atas nih. Bawahnya ada ember. Dia lihat atas ini pas kamar mandi saya ini. Pas kamar mandi saya ini. Kok netes sampai bawah sini. Kok netes terus ini. Dia lihat ada ember. Ini dari kamar mandi saya ini. Lantas Yahudi tadi tanya sama Imam Hasan Basri. Maaf ini tetesan dari atas, ini dari kamar mandi saya. Kata Imam Hasan Basri, iya betul ini dari kamar mandimu di atas. Tapi saya kasih ember, nanti udah penuh saya buang. Loh, kenapa engkau nggak bilang kepada saya? Kalau engkau bilang kepada saya akan betulkan kamar mandi saya. Biar nggak netes. Nggak usah kata Imam Hasan. Nanti saya merepotkan kamu. Nanti saya mengganggu kamu. Saya nggak mau mengganggu tetangga saya. Saya ingin tetangga saya tidak ada terganggu dengan saya. Waduh, benar-benar malu Yahudi tadi tuh. Akhirnya Yahudi mengatakan, sudah berapa lama seperti ini netes ini? Kata Imam Hasan Basri, sudah 20 tahun seperti itu. Masya Allah. Itu Imam Hasan Basri ini benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga beliau benar-benar menjaga sahabat, tetangga-tetangganya seperti menjaganya Rasulullah kepada tetangga-tetangganya. Lihat selama 20 tahun Imam Hasan Basri itu airnya netes dari kamar mandinya. Sabar, nggak ngeluh sama sekali. Taruh ember dibuang, taruh ember dibuang, taruh ember dibuang. Bukan hanya setahun, 2 tahun, 20 tahun. Sahabat Al-Kisah, ini yang harus kita praktekkan. Jangan kita dapat ilmu, dapat pemahaman, dapat faedah, lantas kita tidak praktek. Harus kita praktekkan. Bagaimana hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita. Apa sudah baik? Apa sudah istimewa? Apakah tetangga-tetangga kita itu nggak ada yang terganggu dengan kita? Iya, harus senang. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan apabila kita memasak di rumah kita, fakatsir ma'aha. Ya, banyakkan airnya, marungnya disuruh bagi-bagikan ke tanah samping-samping rumah kita. Tetangga-tetangga. Ketika kita masak, tetangga kita dapat baunya doang. Aroma masaknya dapat, tapi dia tidak merasakan. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau kita lagi masak di rumah, tetangga kita, khususnya kanan kiri rumah kita, itu kita berikan. Walaupun sedikit-sedikit tetap kita berikan kepada mereka. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Iya, berarti benar-benar Rasulullah ini menjaga
hubungan Rasul dengan para tetangganya. Ya. Begitu juga diceritakan ada di para salafun soleh, orang-orang dulu itu, seorang di antara mereka itu rumahnya itu banyak sekali tikusnya. Dari dikit, tapi dibiarkan menjadi banyak, menjadi banyak, menjadi banyak, menjadi banyak, menjadi banyak. Kenapa dibiarkan? Dia takut ketika dia nanti memukul tikusnya, nanti tikusnya lari ke tetangganya, nanti mengganggu tetangganya. Dia nggak mau. Sudah kalau gitu, nggak apa-apa di sini saja tikus ini. Daripada nanti saya keluarkan nanti lari-lari ke kanan kiri, nanti rumahnya tetangga saya yang aslinya nggak ada tikusnya, gara-gara saya nanti ada tikusnya. Tikus yang dari rumah saya nanti pindah rumah tetangga saya. Sampai sahabat-sahabatnya bilang, kamu rumahmu banyak tikus, kamu piara kucing di rumahmu, biar tikusnya lari semua. Nggak mau. Nanti kalau saya piara kucing di rumah, tikus-tikusnya pada kabur semua. Kabur nanti mengganggu tetangga-tetangga, saya nggak mau. Lihat sampai di situ dia nggak mau mengganggu tetangganya. Nah ini kita ini sampai di mana nilai kita? Kita kepada tetangga kita itu sampai di mana? Lihat ya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Beliau wali besar. Ya, tidak kita ragukan lagi. Sampai-sampai dikatakan beliau Habib Saleh Al-Hamid Tanggul. Doanya beliau secepat kilat. Benar-benar cepat sudah dikabulkan. Selalu doa. Setiap doa Habib Saleh Tanggul selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid seringkali ketika di malam hari tetangganya itu anak bayinya di malam hari tengah-tengah malam nangis. Nangis sehingga orang tuanya membangunkan, digendong-gendong sampai tidur lagi. Baru ditaruh bayinya tadi baru tetangganya tidur. Sering seperti itu. Sampai-sampai Habib Saleh bin Muhsin ini ketika di malam hari bayi anak tetangganya itu nangis, Habib Saleh itu ngetuk rumahnya. Sini bayimu yang nangis biar saya gendong. Kamu tidur saja. Akhirnya tidur itu, tetangganya tidur. Di subuh dibanguni, ayo sholat. Setelah sholat dikembalikan bayinya. Ini adalah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Seorang wali yang sudah sampai magam gudbiyah. Seperti itu akhlaknya Habib Saleh bin Muhsin. Apakah Habib Saleh nggak mau tidur di malam itu? Nggak mau istirahat di malam itu? Beliau ingin istirahat. Beliau ingin tidur. Akan tetapi keinginan beliau buang. Beliau lebih menomorsatukan keinginan tetangga-tetangganya. Lebih memperhatikan tetangga-tetangganya. Nggak apa-apa saya capek. Yang penting tetangga saya tidurnya enak malam ini. Lihat sehingga beliau mendapatkan magom yang sangat tinggi di sisi Allah. Pemirsa Dalwa TV itu yang harus kita contoh. Tetangga kita, mau dia baik, mau dia jahat, bodoh amat, yang penting kita harus baik sama dia. Jangan sampai kita mengganggu mereka. Ya, saya masih ingat seperti ibu saya sendiri. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, ibu bikin surbah, bikin bubur ibu saya. Bikin bubur, itu tetangga-tetangga dikasih semua. Tetangga-tetangga. Sampai ada tetangga yang orang Cina itu tetap dikasih sama ibu saya. Ya. Ibu saya nanti bikin kuah ayam, kuah daging, tetangga-tetangga dikasih. Orang Cina ini tetap dikasih sama ibu saya. Ya, ibu saya mengikuti orang tuanya, mengikuti orang seperti orang-orang dulu seperti itu semua. Cuman kadang kita saja karena kita jauh dari ajaran Islam, kata kita jauh dari kita kurang mengenal akan adab, akan akhlaknya Rasul SAW, kita tidak mempraktekkan itu. Kita tidak perhatian dengan tetangga-tetangga kita. Diusahakan kita emaskan tetangga kita. Kita jaga hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita. Jangan sampai sekali saja tetangga kita itu terganggu dengan kita. Entah dengan suaranya kita, entah dengan musik-musik yang ada di rumah kita. Ya, atau kadang-kadang anak-anak kita pakai motor dipanasin, keras-keraskan, di sebelah masih ada bayi yang tidur kadang. Kita nggak tahu di sebelah, tahu-tahu ada orang yang sakit.
yang terganggu dengan suara-suara yang keras itu. Itu usahakan jaga benar-benar tetangga-tetangga kita, ya. Dikatakan juga di sini bahwasannya mereka para salafun soleh, orang-orang dulu itu kalau kepengen tahu ini orang-orang baik apa enggak ya. Ketika anak mereka diminta sama seseorang, ada orang ingin meminta anaknya untuk dinikahi, minta mau nikah, enggak ditanya apa namanya sholatnya, enggak ditanya bagaimana, akan tetapi diselidiki lewat tetangga-tetangganya. Oh, rumahnya di sini. Dia suruh orang, ayo tanya tetangga-tetangganya, bagaimana orang ini. Kalau udah tetangganya bilang, wah itu orang Masya Allah, wah itu orang hebat, wah itu sudah dipastikan sama orang salafun soleh, maka ini orang baik. Ini orang baik. Ya. Dan mereka juga para salafun soleh, dia mengatakan tidak ada kebaikan pada seseorang yang mana tetangga-tetangganya nggak ada yang senang sama dia. Kalau sudah ada satu orang, tetangganya nggak ada yang senang sama orang tersebut, udah tidak ada kebaikan sama sekali orang tersebut. Iya, tidak ada kebaikan sama sekali. Bahkan ada sahabat yang bertanya kepada Rasul SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, ada seorang perempuan. Orang perempuan ini setiap hari tasumun nahar, puasa terus. Tasumun nahar, terus puasa. Waktu sholli bilail. Setiap hari orang perempuan ini puasa terus. Dan setiap hari tahajud di malam hari orang perempuan ini. Ini sahabat tanya kepada Rasulullah. Akan tetapi ya Rasulullah, wa tu'dhi jiran. Perempuan ini yang tiap hari puasa, perempuan ini yang tiap hari sholat tahajud, perempuan ini suka mengganggu tetangga-tetangganya. Sehingga di kampung itu gak ada yang senang sama perempuan ini. Maka bagaimana hukumnya perempuan ini? Maka Rasulullah SAW tidak pergi langsung mengatakan, iya finnar. Dia adalah penghuni neraka. Wal iyadzu billah min dzalik. Salatnya dia belum bisa menjamin kebahagiaannya dia. Puasanya dia yang tiap hari belum bisa menjamin kebahagiaannya dia. Bahkan gara-gara dia jahat dengan tetangganya, gara-gara dia zalim dengan tetangganya, itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Kita nggak tahu bagaimana tetangga-tetangga kita kepada kita. Apakah tetangga-tetangga kita pada senang sama kita atau tetangga-tetangga kita pada benci sama kita? Kita nggak boleh bodoh amat. Yang penting saya mau sholat, yang saya mau ibadah, saya mau yang tetangga bodoh amat nggak ngurus, saya nggak bisa. Takutnya kita masuk kategori tadi, iya finnar. Takutnya kita sama dengan perempuan tadi. Yang sholat tiap hari, puasa tiap hari, gara-gara dia jahat sama tetangganya, dia masuk neraka. Berarti bahayanya juga orang yang jahat sama tetangga bisa menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Sahabat Al-Kisah, ini yang harus kita perhatikan juga. Ya, ini akhlaknya Rasulullah SAW yang harus kita tiru, yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan kalau umpama ada dari tetangga-tetangga kita yang selalu gak sopan, apalagi dia masih teman kita atau dia masih sahabat kita, harus kita ingatkan, hati-hati. Sama tetangga harus sopan, harus saling mengasihi. Ya, dikatakan tidak beriman orang sampai dia itu benar-benar menghormati tetangganya. Kalau sudah dia benar-benar menghormati tetangganya, maka ini orang yang sudah beriman benar-benar. Ya. Kalau ada tetangga kita, teman-teman kita, saudara kita yang nggak baik sama tetangga-tetangganya, kita ingatkan. Hati-hati. Sahabat hadis yang tadi kita bilang sama dia. Ada hadis waktu itu, ada sahabat tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang perempuan nih. Orang perempuan ini tiap hari sholat. Orang perempuan ini mau sholatnya Masya Allah. Orang perempuan ini tiap hari puasa. Akan tetapi orang perempuan ini selalu mengganggu tetangga-tetangganya. Maka bagaimana perempuan tersebut? Rasulullah langsung mengatakan, ya finnar. Kamu hati-hati. Saya lihat tetangga-tetangga ini gak ada yang senang sama kamu. Kamu gak takut masuk kategori hadisnya Rasulullah tadi. Kamu bisa masuk neraka nanti gara-gara ini. Kita harus ingatkan mereka. Ya,
terus membantu mereka, yasuddum ba'duhum ba'do, saling mengingatkan, saling menasihati. Maka mudah-mudahan kita dijadikan manusia-manusia yang mana tidak pernah kita mengganggu tetangga-tetangga kita. Yang mana insya Allah tetangga-tetangga kita pada senang dengan kita, sehingga itu bisa membuat kebahagiaan buat kita, sehingga itu insya Allah bisa menjadikan sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini saja yang sedikit insya Allah bermanfaat untuk kita, untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.